Oke, lalu kita lanjutkan lagi. Nah, ini ya, jadi ada gambaran orang people pleaser ini seperti ini misalnya. Jadi kira-kira gitu ya, apa ya yang akan mereka pikirkan tentang aku ya kalau aku ngelakuin hal ini gitu ya. Orang-orang bakal terima aku nggak ya? Orang-orang bakal melihat aku nggak ya? Gitu. Lalu kalau misalnya aku bilang tidak, orang-orang gimana ya? Gitu. Jadi ini yang biasanya dipikirkan orang-orang people pleaser ya. Lalu will we still be friends gitu ya? Kira-kira kalau aku tidak setuju dengan pendapatnya, dia masih mau nggak ya berteman dengan aku? Kira-kira kalau aku tidak bisa hari ini main ke rumahnya, dia masih mau nggak ya berteman dengan aku gitu ya? Lalu will they get mad gitu ya? Kira-kira mereka akan marah nggak ya dengan aku? Nah, lalu aku berharap aku bisa bilang no nih gitu. Tapi kalau aku sulit banget. Nah, kira-kira ini gambaran dari orang yang dengan people pleaser. Lalu contoh manifestasi people pleaser nih yang mungkin kita temukan. Slide-nya muncul, Baby? Karena saya ini back dulu baru masuk lagi supaya muncul. Muncul Kak. Muncul ya, oke. Nah, jadi ini ya contoh manifestasi people pleaser. Misalnya, ya udah deh asal bapak atau ibu senang gitu ya. Ini maksudnya tidak bisa jadi untuk atasan, bisa jadi untuk tetangga yang lebih tua dan lain-lain, atau mungkin dengan teman. Ya udah asal kamu senang aku ngelakuin deh gitu ya. Itu contoh manifestasi people pleaser. Oke, lalu yang yes man gitu ya. Oke, iya apapun yang terjadi, oke apapun yang diminta, oke aku siap. Apapun yang apa namanya pendapatnya, iya oke, iya apa-apa, iya gitu ya. Sulit sekali untuk menolak ataupun berkata tidak. Lalu sungkan gitu ya, sungkan kalau aku harus bertemu dengan dosen ini untuk membicarakan terkait proyek A gitu ya, kamu aja deh, aku sungkan. Nah, padahal belum tentu gitu ya, padahal bisa jadi malah orang yang kita ingin temui atau ada komunikasi, bisa jadi mereka senang gitu ya dengan mendengarkan pendapat kita dan lain-lain, tapi kita sering sekali merasa sungkan. Nah, lalu ada budaya rumit dan merasa tidak nyaman gitu ya. Jadi udah nggak enak kalau misalnya nanti aku temuin dia gitu ya habis maghrib gitu ya ke rumahnya, takutnya nanti dia capek dan lain-lain gitu ya. Padahal bisa jadi malah temen senang gitu ya kita datang ngobrol diskusi. Nah kita banyak sekali khawatiran dalam diri yang membuat kita merasa itu nggak enak nanti aja deh kayaknya nggak nyaman deh gitu. Nah jadi itu contoh manifestasinya. Oke, nah lalu selanjutnya ini ya contoh ekspresi gitu ya, contoh ekspresi dari people pleaser gitu ya. Jadi mau happy, mau bored gitu ya, mau marah, mau takut, mau tertekan, ataupun merasa sulit sekali nih dalam dirinya, itu tetap nih menampilkan ekspresi tersenyum, ekspresi iya oke, gitu ya. Jadi ya nggak apa-apa, aku aja, oke, aku bisa kok gitu ya. Nah, jadi ini ekspresinya sulit sekali untuk mengenali perasaan seperti itu, mengakui dirinya lagi lelah mungkin. Nah sebenarnya dalam hal ini seorang dengan people pleaser itu memang dari luar itu tampaknya memberi senyuman hangat gitu ya, memberi senyuman oke, ceria, ya menolong dan lain-lain. Nah, padahal bisa jadi dalam dirinya itu mereka itu merasa ada bantahan gitu ya, mereka mungkin merasa kesal, merasa lelah, aduh kok aku lagi, kok ini lagi gitu ya. Nah, tapi seringkali ekspresi yang ditunjukkan itu ekspresi yang ya senang, yang positif gitu ya, agar apa orang lain dapat menerimanya seperti itu. Oke, memangnya salah gitu ya kalau kita berbuat baik. Emang salah ya kalau memang kita tuh ada niat tulus gitu ya atau ada niat baik ya untuk membantu orang lain, menerima permintaan orang lain dan yang lainnya gitu ya, hal baik lainnya. Itu tidak salah gitu ya, tapi mungkin boleh kita bedakan ada yang namanya altruisme dan juga yang tadi ya yang namanya dengan pleasure gitu, pleasure tadi. Nah, kalau altruisme itu kita kenali adalah seseorang yang mengorbankan dirinya untuk orang lain. Jadi dia ini ketika membantu itu tidak mengharapkan dan memikirkan balasan apapun,
dari tindakan yang dilakukan. Jadi yang dilakukan itu tuh murni nih untuk kebaikan orang lain tanpa mengharapkan balasan. Contohnya misalnya kayak kita lagi di jalan gitu ya, terus ada nenek-nenek gitu ya, nenek-nenek tua mungkin lagi berjualan minuman gitu ya, panas-panas, terik, siang bolong gitu ya, lalu kita ingin membantunya nih. Kalau kita ingin membantunya, kita membeli minum gitu ya. Itu gimana rasanya? Mungkin kita muncul nih rasa bahagia ya, aku bahagia, seneng banget, ada rasa kebahagiaan tersendiri dari dalam diri yang tadi yang murni untuk kebaikan tanpa mengharap balasan. Oke, jadi kita memang murni tadi tulus untuk membantu. Nah, beda lagi dengan pleaser gitu ya. Jadi kalau pleaser tadi ini melakukan sesuatu karena ingin mendapat balasan berupa pengakuan, kehormatan, ingin disebut orang yang baik, ingin disebut orang yang sopan, dan sebagainya gitu ya. Jadi bisa dibedakan orang yang memang kita itu mau membantu, oke, atau kita hanya ingin memenuhi keinginan setiap orang. Itu berbeda ya. Oke, nah sehingga bisa dibedakan juga dalam hal ini dapat kita bedakan people pleaser dengan yang namanya ada kepahlawanan gitu ya. Makanya tadi emang salah ya berbuat baik gitu ya, tidak salah gitu ya, asal jangan sampai terjebak ke pleaser tadi ini. Nah, contohnya apa? Misalnya kepahlawanan itu contohnya guru gitu ya, guru yang mengajar gitu, itu kan tidak untuk mendapatkan melakukan itu kan memang profesinya gitu ya, untuk membantu, untuk mengajar, lalu juga mungkin dokter untuk pasien seperti itu. Nah, jadi bukan karena untuk selalu mendapatkan pengakuan, karena memang dari pas profesi itu dijalannya sudah lama gitu ya. Jadi ketika membantu siswa itu tidak yang selalu mengharapkan agar aku diterima, agar aku dianggap baik dan lain-lain. Oke. Lalu ada yang namanya kewajiban, misalnya hal-hal yang memang perlu memang kita untuk lakukan gitu ya. Contohnya mungkin dalam mengamalkan hal-hal ibadah seperti itu, atau mungkin misalnya mau bersedekah gitu ya, kita niatkan untuk ibadah, atau senyum gitu ya untuk ibadah. Jadi ada nilai atau norma yang mengikatnya nih. Oke, sehingga kita mau melakukan kebaikan ini. Lalu ada yang namanya komitmen gitu ya. Komitmen itu maksudnya adalah sesuatu yang sudah disepakati dalam diri sendiri ataupun disepakati bersama gitu ya. Contohnya misalnya kita dengan teman gitu ya. Teman ini misalnya sering mendapatkan prestasi yang baik gitu, mendapatkan prestasi yang baik, nilainya bagus. Sementara kita ada beberapa bidang yang kita merasa kita nilainya rendah nih. Nah, lalu kita coba diskusi dengan teman, mau nggak kamu bantuin aku nih untuk untuk belajar. Nah, jadi ada kesepakatan nih dulu, kesepakatan dan komitmen. Ya oke, aku mau bantu gitu ya. Nah, jadi ini bukan berarti itu disebut people pleaser ya, bisa jadi memang tadi karena sudah ada kesepakatan, jadi yang tadi teman yang pintar itu memang mau membantu gitu ya. Lalu cinta gitu ya, cinta ini kan sifatnya itu tidak egois gitu ya, maksudnya dilakukannya gitu ya memang dengan tulus, misalnya ibu dengan anak, atau orang tua dengan anak seperti itu, atau dengan adik. Nah seperti itu kan memang dilakukan hal-hal yang memberi makan dan lain-lain, itu kan bukan karena untuk kepentingan pengakuan dan lain-lain, tapi memang karena tulus nih, karena cinta seperti itu. Nah lalu kita lanjutkan lagi, mengapa gitu ya. Oke, maaf, ini saya coba ulang lagi. Oke, mengapa seseorang itu bisa menjadi people pleaser? Oke, ada dua hal yang mendasari seseorang itu bisa menjadi people pleaser. Yang pertama adalah karena takut akan penolakan, gitu ya. Takut akan penolakan, jadinya ketika ada orang yang meminta bantuan, ada orang yang mengajak pergi, ada orang yang mengusulkan pendapat gitu ya, kita cenderung menerima. Karena apa? Kita takut ditolak gitu ya. Ada hal dasar dalam diri people pleaser itu takut akan rejection, penolakan.
Nah, lalu juga ada namanya fear of failure gitu ya. Jadi takut akan kegagalan gitu ya. Karena kalau kita gagal, aduh aku takut nanti kalau aku gagal aku dapat hukuman, aku dapat judgement dari orang-orang, sehingga kalau seperti itu aku akan dianggap tidak baik gitu ya. Aku akan dianggap buruk seperti itu. Nah, hal-hal ini bisa terjadi, ketakutan-ketakutan ini juga bisa terjadi karena adanya pengalaman traumatis gitu ya. Misalnya pernah mendapatkan kekerasan fisik maupun kekerasan secara emosional gitu ya, sehingga ketika kejadian itu membuat diri itu merasa bahwa oh ternyata lebih aman kayaknya kalau aku cenderung mengikuti deh. Karena kalau aku menentang aku akan mendapatkan hal serupa lagi nih gitu ya. Nah, aku akan merasa aman. Jadi belajar dari perilaku pengalaman traumatisnya akan merasa aman ketika diam misalnya gitu ya, ketika hanya menerima. Oke, nah lalu selanjutnya self esteem issue gitu ya. Jadi ada masalah self esteem gitu ya, bagaimana menilai dirinya. Oke, jadi bagaimana orang-orang juga selama ini menganggapnya. Misalnya saat kecil saya sampaikan bahwa kamu tuh nggak pintar, kamu tuh eh, nggak sebanding dengan teman-temanmu yang lain. Teman-temanmu aja bisa nih dapat ranking satu gitu ya. Kamu main terus, mungkin disalahkan seperti itu, dijudge, diberi penilaian negatif dan lain-lain sehingga harga dirinya ataupun penilaian akan dirinya jadinya merasa rapuh gitu ya, terganggu. Nah, ini juga bisa sebagai penyebab people pleaser juga. Nah, lalu juga karena ingin menyesuaikan diri dengan orang lain atau lingkungan gitu ya, kita jadi cenderung ingin nih ikut apa nih ya orang-orang yang lakukan di lingkungan aku dan sekitarku gitu ya, supaya aku ketika aku bisa menyesuaikan diri dengan mereka, aku mengikuti apapun yang mereka lakukan dan mereka inginkan, aku bisa diterima. Oke. Lalu pengalaman disalahkan atau tidak diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat. Mungkin waktu kecil gitu ya, ketika kita nangis gitu ya, misalnya disuruh diem gitu ya, atau mungkin tidak diberi kesempatan yang menyampaikan pendapat. Ketika kita menyampaikan pendapat, kita disalahkan, kita ditentang gitu ya, tidak diterima gitu ya, sehingga oh ya udah deh, baik mungkin aku diem aja. Jadi hal itu gitu juga yang bisa menjadi salah satu gitu ya penyebab. Nah, lalu berasumsi orang lain itu akan membalas dengan cara yang sama. Jadi ada asumsi bahwa oh ketika aku melakukan membantu orang lain, nanti orang itu juga akan membantu aku kok. Nah, padahal sebenarnya respon orang lain terhadap kita tidak bisa kita otak-atik gitu ya, karena bakal lelah dan capek sekali energinya ketika harus berusaha masuk ke ranah pada sesuatu yang tidak bisa memang kita kendalikan. Kayak respon orang lain akan membalas kita, respon orang lain akan memuji kita, akan menerima kita gitu, itu tidak bisa kita otak-atik sebenarnya. Oke, lalu sosial media. Nah ini ya, ini juga memungkinkan juga nih, karena apa? Mungkin ketika tadi ya, people pleaser itu kan tadi ingin mendapat pujian, ingin mendapat penerimaan gitu ya, ingin dicintai banyak orang. Nah, di sosial media itu juga bisa jadi salah satu alat untuk people pleaser itu mendapatkan nih kebutuhan-kebutuhan itu. Jadinya dengan memposting foto agar dapat banyak like gitu ya, aku bisa diakui nih oleh orang-orang, bisa dapat pujian nih kalau aku posting foto seperti ini nih. Nah, seperti itu. Lalu rendahnya self love gitu ya, karena tadi sibuk dengan kepentingan diri orang lain sehingga lupa akan diri. Jadinya cenderung mengabaikan diri gitu ya. Jadinya tidak merasa bahwa diri itu tidak layak nih untuk dipenuhi kebutuhannya, yang penting orang lain dulu deh, aku entar-entar aja deh, atau bahkan tidak sadar bahwa dirinya punya kebutuhan. Oke, seperti itu. Nah, kita lanjutkan lagi dampaknya gitu ya, kenapa people pleaser ini perlu untuk kita diskusikan bersama gitu ya teman-teman, karena ada dampak-dampak yang terjadi ketika seseorang sudah terjebak ke tahap people pleaser gitu ya, pleasing gitu ya. Nah, yang pertama adalah jadinya bisa self hatred gitu ya, jadi membenci diri sendiri. Oke, aku benci banget dengan diriku yang sulit untuk menolak orang lain. Jadinya kita sering menyalahkan diri sendiri nih ketika kita tidak bisa membantu orang lain dan lain-lain. Muncul nih rasa-rasa benci dalam diri gitu ya. Lalu neglect self, kita jadi cenderung mengabaikan orang lain karena tadi kita selalu memenuhi kebutuhan orang lain. Jadinya ya udah diri kita terabaikan gitu ya. Nah, seperti itu. Lalu
juga dalam neglect self ini kita sebenarnya merasa bahwa kita itu merasa diandalkan. Nah, tapi sebenarnya bisa jadi sebenarnya orang lain itu juga mampu gitu ya. Tapi karena tadi kita pengen diakui, pengen diterima orang, jadi kita mengabaikan diri kita, dampaknya kita cenderung orientasinya ke eksternal, ke orang lain. Lalu mudah dimanfaatkan. Nah, akan muncul mental bahwa aku mudah dimanfaatkan ya. Oh iya, ternyata misalnya orang lain juga pun akan memandang kita, jadinya kita bisa nih untuk dimanfaatkan. Nah, bahayanya jika bertemu dengan orang-orang yang manipulatif atau dengan orang-orang yang eksploitatif gitu ya. Nah, ini akan ini banget nih, luar biasa banget nih untuk diolahnya gitu ya, karena orang-orang tersebut akan mikir bahwa oh ya udah sama si A aja nih, dia mau kok disuruh-suruh ngerjain A B C D E, dia bisa kok, mau kok, dia nggak akan nolak kok. Nah, itu gitu ya, dan itu pasti jadinya akan berdampak pada diri kita lagi gitu ya. Lalu dampaknya lagi adalah berkurangnya kemampuan untuk menikmati interaksi dengan orang lain maupun aktivitas. Nah, karena tadi kita punya kebutuhan untuk memenuhi ekspektasi orang lain, kita ingin diterima, jadinya ketika kita interaksi dengan orang lain pun ada ganjalan-ganjalan nih, yang harusnya kita lolos, kita senang berinteraksi, kita jadinya merasa nggak enak, aduh nggak enak nih kalau misalnya aku nggak traktir dia kopi, nanti kalau aku nggak bayarin, ntar dia ngira aku gimana ya, kan kita udah lama nggak ketemu ya. Nah, jadi interaksinya, jadi pun ketika ngobrol jadinya nggak nyaman karena pikiran-pikiran kita tadi itu gitu ya. Lalu dalam menjalankan aktivitas ini tentunya gitu ya, apalagi kalau kita banyak tugas juga, banyak hal yang harus kita kerjakan, tidak hanya tugas-tugas kuliah atau tugas pekerjaan ya, bisa jadi misalnya untuk pekerjaan rumah dan lain-lain, jadinya terhambat nih gara-gara kita mendahulukan orang lain. Lalu passive aggression and or resentment gitu ya, jadinya dampaknya cenderung memendam ke dalam diri. Jadi ada apa-apa gitu ya, kemarahan, mungkin bentuk kemarahan kita kepada orang lain, kita ingin menolaknya, tidak tersampaikan, bentuk tadi pendapat kita yang kita ingin debatkan tidak tersampaikan, jadinya tersimpan dalam diri, jadinya passive aggression gitu ya, jadinya kita memendam dalam diri, dan hasilnya adalah nanti bisa tampak pada perilaku-perilaku kita nih, kita jadi mudah sensitif, mungkin ketika kita memberi komentar, jadinya komentar kita cenderung menyelekit, atau mungkin kita jadinya sarkas gitu ya, jadinya kita cenderung menyindir nih ketika ada orang lain yang ngomong, kita nggak suka, kita nyindir, karena tadi kita cenderung memendam dalam diri, terus tidak kita sampaikan kemarahan kita kepada orang lain ataupun penolakan kita. Lalu kita juga akan lelah secara fisik maupun psikis gitu ya, dan juga mengganggu kesejahteraan psikologis gitu ya. Maksudnya sebenarnya kita bisa stres gitu ya, dengan banyaknya tuntutan yang kita merasa kita menuntut diri kita nih, kita harus mengerjakan banyak hal, kita harus mengikuti banyak hal. Mungkin bisa jadi orang-orang yang gitu ya, sebenarnya lagi pengen sendiri nih di dalam kamar, lagi capek banget, lagi lelah banget nih seharian kuliah, ngerjain tugas atau seharian bekerja, tapi ada teman yang ngajak minta temenin pergi, jadinya oh yaudah nih nggak enak kalau nggak nolak, nanti aku dibilang temen yang nggak baik gitu ya, jadi aku pergi. Nah, jadinya mengganggu kesejahteraan psikologis kita ya, kita jadi lelah, kita jadi stres kayak gitu.